Setiap hari, tangan-tangan kita melepaskan ribuan ton sisa kehidupan. Plastik bungkus makanan, sisa makanan, hingga barang-barang yang tak lagi dianggap berharga. Rutinitas sederhana ini dalam hal membuang sampah menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan sekitar. Inilah dia liputan khusus Kabupaten Cirebon melawan sampah. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1075,16 km, terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk sekitar 2.400.000 jiwa yang terbagi dalam 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan, menghasilkan 1.261,85 ton per hari. Angka yang fantastis, namun tragisnya lebih dari 63,28% atau 798,5 ton sampah diantaranya tidak terkelola dengan baik. Sampah-sampah ini tidak hilang, mereka berakhir di sungai, mengendap di laut, atau dibakar. Dan hal ini bisa mencemari nafas kita. Kita bukan hanya menghadapi masalah kebersihan, melainkan krisis ekologi yang nyata di Kabupaten Cirebon. Yang dimana Kabupaten Cirebon adalah daerah yang mempunyai perbukitan dan pesisir pantai. Untuk saat ini sampah di Kabupaten Cirebon per harinya itu ke angka 1.261 ton per hari. Ya, itu volume sampah yang dihasilkan tiap hari di Kabupaten Cirebon. Untuk di penanganannya berapa Pak untuk per hari Pak? Untuk penanganan sampah di Kabupaten Cirebon saat ini dari 1.261 ton itu kami sebagai pemerintah daerah saat ini menangani sampah 463 ton per hari. Itu terbagi ke 2 TPA, yaitu TPA Gunung Santri dan TPA Manggala di timur, Gunung Santri di barat. Dan penanganan selain pemerintah daerah pun yang menangani, masyarakat dan desa ikut menangani. Penanganan yang berbasis desa itu kurang lebih ditangani sekitar 27 ton per hari. Alhamdulillah mengurangi volume sampah ke TPA. Dan penanganan yang berbasis masyarakat ini 23 ton. Inilah yang saya harapkan, penanganan sampah selesai di sumbernya, yaitu dikelola langsung oleh masyarakat. Mari kita mulai untuk memilah sampah organik, minimal dipilah menjadi 2, sampah organik dan anorganik. Kalau kita memilah sampah organik dan anorganik, apalagi organiknya itu dibikin, kalau di desa-desa mungkin masih bisa bikin lubang ya di halaman rumah yang masih tersedia halaman yang relatif lebih luas, itu bisa dibikin lubang itu dijadikan, berarti kan nanti ke depan bisa jadi kompos, sudah penuh diuruk itu jadi kompos. Itu kan mengurangi volume. Akhirnya yang diangkut itu yang sampah-sampah anorganiknya aja, plastik dan lain-lain.
itu bisa mengurangi volume sampah ke TPA, bisa mengurangi TPS liar. Nah, jangan lagi membuang ke pinggir-pinggir jalan, apalagi ke sungai, dimanapun tempatnya yang bukan tempat legal atau TPS yang sudah disediakan. Mari kita wujudkan Kabupaten Cirebon bersih, Jabar berseka, Indonesia asal. Untuk mewujudkan Indonesia asri, sebagaimana yang disampaikan dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto pada Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2 Februari 2026 di SICC Bogor, berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka mengatasi masalah sampah, yaitu diantaranya adalah membangun 140 tempat penampungan sementara, 46 tempat pengolahan sementara terpadu, 13 tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle, dan 62 bank sampah se-Kabupaten Cirebon. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Cirebon punya tempat pemrosesan akhir atau TPA. Yang pertama, TPA Gunung Santri yang berada di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dengan luas 4,5 hektar. TPA ini berfungsi sebagai lokasi penampungan sampah dari wilayah barat yang mencakup sebanyak 22 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, TPA Kubang Delek di Desa Kubang Delek, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon dengan luas 6 hektar. Dan TPA ini berfungsi sebagai penampungan sampah dari wilayah timur yang mencakup total 18 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Total armada pengangkut sampah di Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 72 unit dengan jenis dump truck dan amrol. Total alat berat sebanyak 8 unit dan jumlah kontainer sampah sebanyak 474 unit yang tersebar se-Kabupaten Cirebon. Namun, ini masih belum cukup. Dibutuhkannya kolaborasi bersama untuk menangani sampah di Kabupaten Cirebon. Perlu disadari bersama, di balik sampah yang kita buang sembarangan, ada dampak besar yang mengintai. Sungai yang tersumbat, kapasitas tampung yang menurun. Saat hujan deras menyapa, sampah organik dan anorganik menjadi bom waktu penyebab banjir. Dan sampah anorganik tak terurai menjadi gangguan kesehatan dan ekosistem lingkungan yang kita huni. Tempat pembuangan akhir di Kabupaten Cirebon hampir dalam kondisi darurat, seperti yang terjadi di TPA Kubang Delek dan TPA Gunung Santri. Yang terus membumbung tinggi oleh sampah dari kita, masyarakat Kabupaten Cirebon. Sampah ini adalah refleksi perilaku kita, namun ini bukan menjadi hambatan dan bukan menjadi persoalan kegagalan sistem pengelolaan dan keterbatasan kapasitas.
Hal ini menjadi pemandangan miris di Kabupaten Cirebon dalam era modern ini. Terkadang, kondisi perilaku oknum masyarakat tertentu yang masih kurangnya kesadaran dalam membuang sampah menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Kabupaten Cirebon hingga saat ini. Dan juga keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam menangani masalah sampah ini perlu ditingkatkan. Sudah berapa lama kerja atau yang barang Di sini udah lebih setahun. plastik? Iya, plastik ini dipulungin. Plastik apa ini, payu semua. Jenisnya ibu kebanyakan plastik ya bu ya. Iya, plastik ini. Karung apa sama aja. Ya bahaya kan, beling apa ini, awan ini sate. Benda tajam gitu bu ya. Iya, tajam, beling, sering beko, tenggur beko sering. Iya, udah. Pengen ada bantuan apa enggak gitu ya? Pengen rumah. Untuk penanganan sampah di Kabupaten Cirebon, harapan saya selaku pegawai di TPA ya, itu untuk dimaksimalkan dari alat berat. Karena alat beratnya itu sekarang masih kurang. Kalau bisa mah diadakan lagi yang alat berat yang baru.
Namun, di balik gunungan petaka, ada secercah harapan. Di beberapa daerah, warga Kabupaten Cirebon sudah berani melawan, mengubah sampah anorganik menjadi barang yang memiliki nilai jual. Contohnya di sini, di Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, yang sudah berani melawan, mengubah sampah menjadi pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nurhadi, Ku Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan sore ini kami menyampaikan selamat datang, selamat sore di TPS 3R Ciawi Gajah Berkah yang bertempat di Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. TPS 3R Ciawi Berkah didirikan pada tahun 2018, di mana lokasi yang sekarang kita berada ini seluas sekitar 2 hektar. TPS 3R Desa Ciawi Gajah, alhamdulillah bisa melaksanakan pengolahan sampah sesuai dengan apa-apa yang telah menjadi arahan dan pedoman dari pemerintah baik pusat, daerah. Pada kesempatan ini kami memberikan ucapan terima kasih kepada dinas terkait yang telah membina kami, sehingga di TPS 3R Ciawi Gajah ini kami bisa mengolah sampah tanpa dengan menghasilkan residu. Di mana para pekerja di TPS 3R Ciawi Gajah ini alhamdulillah kurang lebih 25 orang. Mereka bekerja di berbagai macam bidang. Ada yang bagian untuk pengambilan sampah, pemilahan, ada bagian pencacahan plastik, ada bagian pembuatan pupuk, ada pembuatan RDF, dan ada juga pembudayaan maggot. TPS RT Ciawi Gajah, sehari kami menerima sampah 2 truk atau kurang lebih sebesar 12 ton, di mana wilayah pelayanan kami adalah Desa Ciawi Gajah, khususnya umumnya ada di Kecamatan Beber, dan kita sudah mengadakan satu MOU dengan desa yang ada di Kabupaten Kuningan untuk pembuangan sampah ke TPS 3R Desa Ciawi Gajah ini. TPS 3R Desa Ciawi Gajah ini kita mengambil sampah
Mobil khusus Desa Cabai Gajah itu seminggu 2 kali. Nah, untuk desa-desa lain pun yang ada di Kecamatan Ber ataupun Kabupaten Kuningan, itu mereka seminggu 2 kali diambil ataupun mengirim sampah ke sini. Sampah datang dari TPS 3R ini, yang ke TPS 3R ini ada yang sudah dipilah di rumah dan ada yang belum. Ini adalah menjadi satu permasalahan bagi kita semua, menyadarkan masyarakat bagaimana mereka bisa memilah sampah yang ada di rumah masing-masing sehingga tidak begitu membebani. Pengolahan TPS 3R Cabai Gajah ini kami alhamdulillah sudah ada mesin pemilah. Mungkin tadi dari sebagian sudah bisa melihat cara kerja mesin pemilah, di mana sampah yang datang langsung kita masukkan ke mesin dan ketika keluar itu menghasilkan bubur organik dan sampah non organik. Sampah non organik ini ada beberapa macam, di mana sampah non organik yang mempunyai nilai itu dipilah di atas konveyor, dan sampah-sampah yang sudah tidak ada nilainya itu langsung masuk ke mesin dan nanti akan dibuat menjadi RDF, di mana kita sudah kerjasama dengan pabrik semen Indosemen. RDF ini diambil ke Indosemen sebagai pengganti bahan bakar batu bara. Untuk yang lain-lainnya di TPS 3R ini kita mengadakan kerjasama dengan berbagai macam kalangan, karena apapun permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan oleh satu kelompok, di mana kita harus berkolaborasi baik dengan universitas-universitas, pihak-pihak swasta ataupun dengan dinas-dinas terkait. Tanpa kolaborasi ini, permasalahan yang begitu pelik tidak akan bisa dapat diselesaikan. Di Cabai Gajah ini sendiri, alhamdulillah kami menerima kunjungan-kunjungan silaturahim, baik itu dari Kabupaten Cirebon ataupun dari luar Kabupaten Cirebon, dan kemarin-kemarin kita kedatangan silaturahim dari Banyumas, dari Pekalongan, ataupun yang kemarin terakhir adalah dari Kalimantan Barat, di mana keberadaan TPS 3R ini sendiri mudah-mudahan bisa mengetok tularkan bagaimana cara mengolah sampah yang baik, bagaimana bisa mengatasi permasalahan sampah yang selama ini menjadi beban bagi pemerintah, bisa diselesaikan secara baik di hulu, sehingga beban pemerintah dalam pengolahan ataupun penanggulangan sampah ini bisa sedikit demi sedikit dapat dikurangi. Di Cabai Gajah ini mungkin bisa dilihat sebelah sana itu ada ruangan pemilah, terus ada kantor, di sebelah sana ada pembudidayaan maggot, di mana kita sudah kerjasama MOU dengan sampah-sampah dapur MBG, baik yang ada di Kecamatan Beber ataupun yang ada di Kecamatan Greget. Maggot itu sendiri insya Allah dimanfaatkan sebagai pakan ternak ayam yang ada di belakang gedung ini. Jadi perputaran sirkular ekonomi pengolahan sampah di sini itu semuanya tidak ada yang keluar. Jadi dimanfaatkan di TPS 3R ataupun yang ada di Desa Cabai Gajah. Kita ada pengolahan pupuk, di mana pengolahan pupuk ini sendiri mungkin bisa dilihat hasil seperti itu. Kita sudah mempunyai label dari lab dari pertanian di Lembang dan layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan pengolahan sampah bisa dilaksanakan dengan baik, bisa membantu program pemerintah baik pusat daerah dengan cara mengulangi, yaitu pengolahan sampah dimulai dari hulu. Jadi ketika kita mengolah sampah ini secara baik, secara prosedural, insya Allah sampah akan menjadi berkah. Insya Allah sampah akan menjadi satu jalan untuk memberikan lapangan pekerjaan, salah satunya membersihkan lingkungan, dan kita mudah-mudahan dengan TPS 3R ini menjadi masyarakat lebih sehat, lebih makmur. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabupaten Cirebon ini memiliki wilayah yang cukup luas, terbentang dari timur ke barat. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup itu sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya yang pertama kita karena punya 2 TPA, yaitu TPA yang di Kubang Deleg dan tentunya TPA Gunung Santri. Kita sudah melakukan beberapa upaya, yaitu kolaborasi dengan pihak investor terkait dengan pemilahan sampah. Kalau bisa lebih efektif laginya, yaitu sampah itu dipilah desa dari masyarakat itu sejatinya dipilah sudah ada 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, supaya yang organik itu bisa dijadikan nanti pupuk organik, dan yang anorganiknya itu bisa nanti dijadikan untuk RDF yang bisa untuk bahan bakar. Sampah ini tidak bisa kami sendiri, pemerintah daerah butuh dukungan tentunya dari pemerintahan desa dan yang utamanya dari masyarakat, supaya masyarakat itu bisa menanamkan mindset membuang sampah pada tempatnya. Dan tentunya kami selaku pemerintah daerah yaitu punya kewajiban, meskipun dalam hal ini masih ada keterbatasan anggaran karena merupakan kewajiban kami pemerintah daerah untuk memfasilitasi terkait SAPRAS terkait sampah ini. Cirebon ini yang penduduknya banyak, ada 2.400.000-an, ada 40 kecamatan, ada 412 desa dan 12 kelurahan, dan setiap hari ini sampah ini ada 1.200 tonan. Sementara yang baru terangkut oleh pemerintah ini baru 500-an, jadi kurang 700 tonan lagi. Nah, nanti kita akan berupaya lagi gimana caranya supaya pengangkut sampah ini kita bisa diperbanyak, karena kita baru 72 mobil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan lagi soal individu, kelompok, atau pemerintah. Satu langkah kecil mengurangi sampah, satu perubahan besar untuk masa depan yang lebih cerah. Memilah bukan membakar, mengelola bukan sembarang membuang. Kabupaten Cirebon melawan sampah. Pasti sangat antusias ya Pak, terus banyak manfaatnya. Manfaatnya yang pertama itu masyarakat tidak pusing lagi untuk membuang sampah, karena masyarakat sampahnya sudah ada yang jemput. Itu yang pertama, memudahkan masyarakat untuk membuang sampah. Yang kedua itu lingkungan menjadi bersih, jadi masyarakat bisa lebih dalam memilah sampahnya, bisa lebih efektif. Terus yang ketiga, mengedukasi masyarakat untuk bisa memilah sampah, mana sampah organik dan sampah non organik. Program utamanya emang sampah ke masyarakat tuh. Ya awalnya karena bentuk kepedulian terhadap lingkungan kan. Dulu sebelum ada bank sampah kan istilahnya mah sampah tuh di mana-mana, di tiap lingkungan tuh, di istilahnya mah di kebun-kebun tuh pada berserakan. Ya mungkin awalnya dari situ program sampah ini digaungkan lah awalnya. Yang pertama mungkin kan sosialisasi dulu ke tiap masyarakat, ke tiap lingkungan, betapa pentingnya lah program sampah ini demi lingkungan kita gitu kan. Terus awal-awal kita juga di desa kan sebagai kader juga otomatis sebagai istilahnya mah memberi ini ke masyarakat lah, memberi contoh. Dulu kan awalnya waktu pertama ini mah seingat saya per RT dulu lah waktu mulai awal-awal program sampah tuh kesini kan tambah istilahnya mah masyarakat sadar gitu kan ya betapa pentingnya kebersihan lingkungan.
pas berjalannya sekarang udah hampir ratusan rumah yang ikut program sampah gitu. Ya bisa dibilang sukses lah gitu. Masyarakat banyak ikut berpartisipasi gitu. Dari segi ekonomi mungkin karena setelah berjalannya kan diadakan namanya program bank sampah ya di tiap dusun, diawali dari tiap posyandu untuk mengajarkan masyarakat memilah sampah mana nih yang bisa menjadi ekonomis, yang bisa dijadikan uang. Terbentuklah bank sampah unit. Jadi si sampah tuh istilahnya masyarakat tuh harus bisa memilih mana yang bisa dijual, mana yang tidak, dikumpulkan sebulan sekali. Jadi setiap posyandu tuh si sampah itu dibawa, ditabung, diuangkan. Selain itu yang tadi ada program yang dari Kapolresta ya, yang bisa istilahnya membuat SIM dari sampah itu gratis. Jadi si sampah itu ditabung. Jadi kalau udah ini bisa ikut program itu yang dari Kapolresta itu. Harapannya ya paling mungkin pengolahannya bisa lebih baik lagi ke depannya, terus manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Paling tidak pengennya tuh masyarakat bisa ikut semua berpartisipasi. Ini kan masih adalah 1-2 orang yang belum ikut program sampah di sini. Jadi kepengennya Desa Ciawi Gajah tuh benar-benar bersih tuh dalam arti sesungguhnya, bukan cuman istilahnya yang ikut aja gitu, bisa ke seluruh wilayah Ciawi Gajah tuh bebas dari sampah. Kan mungkin kalau kepemimpinan langsung ke Pak Bupati gitu agak sungkan ya, paling ininya ke Paku gitu kalau pengen apa-apa. Dalam hal mungkin ada bentuk perhatian fasilitas atau apa gitu mungkin ya. TPA Kubang Deleg itu kita jam operasionalnya dari setiap harinya itu dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Nah, untuk armadanya sendiri itu kita ada 20 mobil ya, itu meliputi 18 kecamatan. Untuk yang kendala di sini itu sih kita sih untuk alat berat. Terus kalau bisa ada doser sama alat untuk penyemprotan di sampah. Hanya sih jadi TPA ini tuh yang di Kubang Deleg bukan sekedar tempat untuk pembuangan sampah aja, tapi harusnya sih jadi tempat untuk pengolahan sampahnya gitu. Namanya jadi tempat pemrosesan akhir sampah. Pesan masyarakat itu ya dalam penanganan sampah itu kita harus lebih lebih bisa memilah di rumah kita masing-masing saja dulu, biar nanti sampah yang terpakai atau yang tidak terpakainya itu sudah kita pisahkan dari rumah gitu aja sih.
Sampah merupakan warisan terburuk yang diberikan kepada generasi mendatang. Dengan kebersamaan, semua bisa diatasi. Mengubah perilaku memang berat, namun menanggung dampak dari ketidakpedulian jauh lebih berat. Sampah harus berakhir di tangan kita, karena bumi Kabupaten Cirebon yang kita cintai bukan tempat uji coba. Saya Atmo melaporkan khusus dalam Kabupaten Cirebon melawan sampah.